Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak yang mempertanyakan begitu kan ya kepada saya, Bang, coba Bang sekali-kali bacalah komentar-komentar netizen, ini kan bagian dari aspirasi rakyat, barangkali didengar oleh para penguasa, didengar oleh Pak Purbaya, didengar oleh seorang presiden begitu kan ya. Baca dong Bang ya, makanya saya untuk kali ini membaca apa yang kemudian disampaikan oleh masyarakat sebagai bentuk aspirasinya. Salah satu pertama ya saya bacakan ini soal Pak Jonan yang kemudian memprediksi bagaimana kereta cepat ya bisa saja ini hutang-hutangnya akan menumpuk dan terbukti ya ramalan dari Pak Jonan ini ternyata terbukti begitu ya. Bahwa ya sekarang ini Mengkau menolak untuk bayar hutang HUS ini untuk kereta cepat ini dan bahkan ya Profesor Mahfud MD membeberkan soal bagaimana borok proyek Jokowi begitu, ambisi yang sangat luar biasa sehingga tidak memikirkan hutang-hutang negara kita. Nah, itulah salah satu komentar dari netizen. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa kalau negara kita, misalnya kereta cepat ini tidak bisa bayar hutang-hutangnya, bisa saja langkah Cina akan mengambil tempat-tempat strategis begitu kan ya sebagai bentuk barter. Ini salah satu pengamat yang kemudian banyak mengatakan seperti itu begitu. Makanya saya kira langkah ini bukan tidak mungkin begitu kan akan menjadi cikal bakal negara kita ya, negara bisa saja mengalami hutang-hutang yang begitu luar biasa begitu kan ya. Yang menjadi beban di situ adalah rakyat. Nah, yang kedua adalah soal bagaimana Profesor Mahfud MD yang kemudian mengomentari ya KPK ini ya masih menunggu resminya untuk melaporkan bagaimana dugaan-dugaan makar yang ada di kereta cepat. Profesor Mahfud MD mengatakan tak perlu laporan, langsung selidiki. Nah, artinya ini jemput paksa begitu. Artinya apa? KPK baik kejaksaan melakukan investigasi terhadap kereta cepat, siapapun yang terlibat di dalamnya itu harus dijemput paksa. Itu logikanya begitu. Saya kira pemikiran Profesor Mahfud ini bagus begitu kan ya. Masa iya para penegak hukum manja? KPK kalau tidak ada laporan santai. Masa iya seperti itu, Bos? Jemput bola dong, jemput bola. Jangan-jangan kalau seperti itu pemikirannya, orang-orang yang ditangkap korupsi, orang-orang yang di OTT, begitu kan ada laporan. Ini salah satu komentarnya begitu. Dan tidak heran begitu. Coba bayangkan ketika Luhut 2021 ya, 2021, Luhut mengatakan bahwa pimpin ya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, 2022, Luhut mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh mundur. Yang 2025 begitu kan, sebut Luhut keuangan ya, Luhut mengatakan keuangan kereta cepat sudah busuk sejak awal. Ya, kenapa kok sekarang mau cuci tangan begitu? Kenapa dari awal kalau sudah busuk ya, ngapain masih dipertahankan, Pak? Ini komentar netizen begitu kan ya. Ini harus disampaikan begitu. Sampai segitunya ya para publik di situ begitu. Untuk menunjukkan bahwa jangan ngeles lah. Ya, jangan ngeles lah. Jangan cuci tangan lah kata netizen begitu kan. Jangan cuci tangan, Pak. Ya, terima aja begitu menjadi evaluasi besar. Saya sebenarnya tidak boleh ketawa begitu kan ya dari komentar-komentar dari komentar-komentar channel Ho dari Podcast Rakyat. Jangan terlalu banyak ketawa Bang ya, bagaimana tidak mau ketawa kalau sudah seperti ini bro. inilah menandakan bahwa ada apa begitu kan. Nah, ini terbukti begitu kan. Dan tidak hanya itu juga kabarnya. Netizen juga jeli begitu mengatakan bahwa warisan hutang Jokowi yang membuat Prabowo akan semakin kelimpungan ya. Era Jokowi cuma bisa ngutang, tapi bayar nggak bisa. Dari Sri Mulyani ya cuma ditugasi ngomong aman. Dan Luhut ditugasi yang ngusir warga negara. Maksudnya apa? Coba kita lihat saja ya. Dari beberapa yang disampaikan kepada publik, rasio hutang pemerintah ya nyaris 40% dari PDB. Mengapa perlu waspada? Ya karena mereka tidak sadar begitu kan ya.
Karena tidak sadar, para pemerintah hari ini melihat bahwa masih banyak rakyat itu kaya. Melewat lewat pajak, lewat ini, lewat itu. Masa iya masyarakat mau dijekit dengan soal itu? Masa iya begitu kan? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Ya coba kita lihat baca komentar di sini. Rasio hutang yang aman berdasarkan Undang-Undang ya nomor 17 tahun 2023 tidak boleh melebihi 60% terhadap PDB ya. Ini menjaga fiskal. Bagaimana kalau defisit lagi nanti begitu kan ya? Itu kan cuma di atas kertas. Buktinya sekarang cicilan bayar hutang kereta cepat saja kelabakan, Bos. Betul, betul dengan adanya seperti itu begitu kan. Makanya kalau 40% saja hutang kereta cepat saja begitu kan masih lempar sana sini ya. Sesama menteri begitu kan, sesama jajarannya mereka masih lempar sana sini begitu. Akhirnya Prabowo bingung. Apakah ini kapresnya mau dikeluarkan atau tidak begitu kan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Jokowi yang membangun, yang menjadi beban di situ adalah Presiden Prabowo. Jokowi, ayolah muncul begitu kan ya? Jokowi dengan termol-termolnya muncul. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap. Ya, ini apa yang kemudian disampaikan publik ya ada benarnya juga begitu kan. Ya, apalagi sekarang ya kata Profesor Mahfud MD, endus dugaan korupsi mega proyek IKN Nusantara ya, indikasi markup anggaran khusus. Ya coba kita lihat saja. Kita lihat saja begitu. Proyek-proyek besar di situ ya diinvestigasi dong. Makanya yang saya katakan tadi ada evaluasi besar-besaran ya. Makanya dengan adanya seperti ini, apakah hutang-hutang kita masih membutuhkan begitu kan ya, dibebankan kepada rakyat dan sebagainya begitu. Nah ini harus ada investigasi. Percuma negara kita ini tidak hutang negara ini tidak diawasi, ini percuma begitu. Tahu-taunya yang penting bayar uang rakyat mau dijekik apapun mereka nampaknya tidak mendengarkan itu begitu. Sedangkan rakyat sendiri ya meminta pertanggungjawaban, audit dong, evaluasi dong kalau itu adalah uang rakyat begitu kan ya. Makanya penanganan kasus dugaan markup biaya pembangunan kereta api ya kereta cepat ini begitu kan ya di Jakarta Bandung dinilai tak lagi untuk menunggu laporan dari masyarakat. Ya, maka Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini ya jangan menunggu laporan masyarakat. Tindak dong begitu kan. Jemput paksa mereka dong kalau ada nuansa-nuansa itu begitu. Ya, dia menjelaskan kasus dugaan markup itu pembiayaan khusus sudah diungkap sejumlah pakar sebelum dirinya ya berkomentar dan sebagainya. Artinya ya bagaimana KPK untuk bisa menangkap orang kok begitu. Dana kasus yang lain begitu kan yang sudah jadi tersangka banyak yang kemudian tidak ditahan. Ya, kasus dana haji begitu sampai hari ini masih kong kali kong sana sini begitu kan. Masih ada nuansa-nuansa yang ditutup-tutupi begitu kan. Ya, tidak sampai kepada publik. Kalau sudah ada kerugian negara, kenapa kok gak ditangkap? Katanya ada kerugian negara. Jadi, ini salah satu komentar banyak dari netizen begitu kan. Ya, makanya ini sebenarnya kesalahan siapa sebenarnya? Kalau menurut saya pribadi ya kesalahan Jokowi terlalu ambisi untuk membangun itu begitu. Karena ekonomi lagi lesu pada waktu itu. Ya kalau ekonominya 6%, 7% ya silakan begitu kan ya. Nggak ada masalah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa negara kita ini ya dicap sebagai negara maju yang nggak maju-maju. Dicap sebagai negara tertinggal yang nggak seperti ini situasinya begitu kan ya. Jadi artinya secara logika maka ini menunjukkan bahwa nggak tahu posisi Indonesia itu saat ini begitu kan ya, nggak tahu lagi begitu mau dibereskan di segi mana begitu kan sudah seperti ini kok negara kita mau bagaimana lagi? Coba kita baca lagi ini, ayo tebak siapa aja orang-orang yang menolak Jepang ya. Kecipratan sih cuma pengen tahu aja itu, kirain dapat voting dari rakyat. Coba ini ya. Awal rencana kereta cepat ya, rencana pembangunan kereta cepat pertama kali muncul 2014-2015 di penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jepang melalui JICA yang menyusun studi kelayakan dan biaya 3,5 juta US dollar, namun SBY tak buru-buru memutuskan.
Nah, memasuki era Presiden Jokowi, begitu kan ya, arah berubah, pemerintahan membuka peluang bagi bagi Jepang maupun Cina. Ya, Jepang mengajukan pinjaman ya 6,2 miliar dengan tenor 40 tahun dan bunga 0,1%, tetapi meminta jaminan. Sementara Cina menawarkan investasi 5,5 miliar dengan bunga 2% tanpa jaminan pemerintahan. Akhirnya Indonesia memilih Cina. Menteri BUMN kala itu Rini Sumarno menegaskan bahwa proposal Jepang tidak bisa diterima karena tetap menuntut adanya jaminan. Pemerintah Jepang proposalnya ditolak karena tidak bisa mendapatkan jaminan pemerintah, tidak ada anggaran dari pemerintah. Jadi otomatis proposal Jepang nggak diterima, ujarnya dari DPR ya 2015. Ia menambahkan proyek ini murni bisnis to bisnis ya tanpa APBN maupun jaminan. Tapi buktinya sekarang justru lebih parah apa yang ditawarkan oleh Jepang. Pembiayaannya hampir 7 berapa begitu? 7 miliar US dollar begitu kan. Bayangkan, ini diperkirakan menghabiskan ya 5,5 miliar, ternyata 7 begitu kan. Melebihi dari Jepang. Yang otomatis Jepang pembiayaannya karena hanya minta jaminan, terus kemudian Jepang hanya 0, berapa persen begitu dibandingkan dengan Cina, kan terjebak polanya begitu. Kok bisa? Makanya Profesor Mahfud MD mengambil langkah bahwa kok bisa ya yang diambil itu 2% ya dari Cina. Kenapa kok 1%? Kok 0,%? Hitung-hitungannya kalau kita ada kredit misalnya ya, saya mau kredit rumah, kredit mobil begitu kan ya, dengan bunga 2% dengan bunga 0,1%, ambil yang mana begitu kan? Teorinya di mana begitu? Rumusnya di mana? Kalau saya ambil yang 0,% ya saya kira ini kecil begitu bunganya begitu kan ya, dengan pembiayaan yang tinggi begitu, wajar dari awal. Tapi kalau Cina ini 2%, nah pembiayaannya lebih kecil daripada Jepang, tapi setelah dilakukan justru ini lebih banyak dibandingkan Jepang. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu kan. Untungnya kan begitu banyak, Bos. Banyak untungnya begitu kan. Apalagi sekarang kabarnya pemerintah ingin lanjut Surabaya ya, Jakarta Surabaya ya tanpa beban. APBN dan antara siapkan rencana yang matang. Wih. Nambah hutang lagi, Bos. Kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.